Mual muntah saat hamil muda, saya punya beberapa tips nih Mams untuk mengurangi mual muntah saat hamil. Yuk kita bahas. Hai Mams, welcome. Nama saya Ken, saya seorang dokter kandungan. Ini kita mau bahas tentang mual muntah dalam kehamilan. Nah sebenarnya Mams, mual muntah dalam kehamilan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi memang kadang-kadang bisa menimbulkan penyulit-penyulit ya dalam kehamilannya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, dehidrasi. Nah, penyebabnya itu Mams, itu adalah karena adanya hormon-hormon yang meningkat dalam kehamilan. Terutama adalah hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, hormon HCG ini kalau Mams lihat di grafik, itu dia puncaknya adalah di saat hamil 10 minggu. Nah, setelah 10 minggu dia biasanya akan menurun, melandai. Nah, biasanya juga nih Mams, mual muntahnya ibu hamil itu sesuai dengan grafik ini. Puncaknya itu adalah sekitar 10 minggu, kemudian akan menurun dan akhirnya di trimester 2, trimester 3 biasanya sih udah nggak mual muntah lagi. Biarpun memang itu case by case yang ada orang-orang juga yang bisa sampai 16-20 minggu masih mual muntah. Nah, tapi kalau saya perhatikan juga Mas, biasanya sih yang masih mual muntah di hamil 16-20 minggu itu ada kecenderungan memang punya sakit mah juga atau punya sakit penyerta gangguan pencernaan. Nah, walaupun demikian, saya punya beberapa tips nih Mams untuk mengurangi mual muntah dalam kehamilan. Tips yang pertama Mams, itu adalah dengan makan dengan porsi yang lebih kecil tapi sering. Kita bilang namanya small and frequent feeding. Nah, kalau makanannya nggak terlalu banyak, lambungnya itu jadi nggak terlalu teregang, Mams. Kalau nggak terlalu teregang, jadinya nggak ada rasa enak gitu ya. Soalnya kalau makan, Mams bayangin aja kalau makannya langsung satu piring, rasa-rasanya sih akan enak ya, akan mual gitu. Biasanya malah jadi muntah, malah keluar semua. Makan dengan porsi yang kecil dan sering ini memang sangat dianjurkan, Mams. Tips yang kedua itu adalah cari makanan yang nggak terlalu bikin mual, Mams. Makanan apa yang dimaksud? Biasanya adalah makanan-makanan yang baunya nggak terlalu menyengat, yang dia ringan, kemudian nggak terlalu oily, nggak terlalu berminyak. Biasanya sih kalau dia terlalu bau, terlalu oily, itu cenderung akan bikin rasa enek ya, Mas. Kalau untuk makanan sebenarnya nggak ada yang dilarang ya, Mams bisa makan apa aja, saya nggak berlebihan. Nah contoh-contohnya apa sih? Contohnya itu misalnya makan biskuit, makan es krim, kemudian makan yogurt atau smoothie atau buah-buahan. Nah ini bisa Mams coba ya. Nah biasanya sih Mams makan biskuit ini ya memang karena dia ringan, kemudian juga kalorinya cukup lumayan, bisa lah untuk ganjel-ganjel ya Mams. Bisa biskuit, bisa roti ya Mams. Kemudian untuk es krim ini juga boleh, nggak apa-apa Mams. Itu dia juga kalorinya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini rasanya kan segar, kemudian juga kadang-kadang ada yang asam-asam juga. Nah itu biasanya rasa asamnya itu, rasa kecut-kecutnya itu bisa bikin mual muntahnya berkurang. Nah kemudian ada penelitian juga nih Mas bahwa kalau mengkonsumsi jahe itu bisa mengurangi mual muntah. Jadi Mas bisa coba nih untuk konsumsi jahe dicampur ke minuman atau ke makanan itu boleh Mas. Dan ini emang udah ada penelitian dan dia terbukti untuk mengurangi mual muntah dalam kehamilan. Tips yang ketiga itu adalah untuk menghindari bau-bauan yang terlalu menyengat, Mas. Bau-bauan apa gitu ya? Bau-bauan makanan, bau-bauan seperti parfum, pewangi di mobil mungkin, pewangi di ruangan. Ya mungkin sebaiknya dihindari, Mas. Untuk bau makanan sih sebenarnya itu individualistik sekali ya. Tiap orang bisa beda-beda. Ada orang yang nggak hamil pun mencium bau durian udah enak. Tapi ada orang yang hamil terus pengennya makan durian. Yaitu memang tiap orang bisa beda-beda ya Mas, karena namanya selera. Tapi pada umumnya sih kita menghindari makanan-makanan yang baunya terlalu menyengat seperti durian, seperti jengkol, seperti pete. Tapi kalau Mam suka, boleh Mam, nggak apa-apa, nggak dilarang. Kemudian bau-bauan seperti parfum-parfum di mobil atau di ruangan atau parfum pasangan, ya ini mungkin perlu komunikasi aja sih Mams. Jadi kalau ada bau yang terlalu menyengat ya mungkin sebaiknya dihindari atau dihilangkan. Mungkin pewangi-pewanginya bisa diganti yang lebih ringan atau nggak usah pakai sama sekali. Saya sering dengar dari pasien saya, mual muntahnya itu lebih sering terjadinya justru di pagi hari saat mereka ke kamar mandi, entah buat pipis atau buang air besar atau mungkin bisa juga untuk sikat gigi. Kalau kamar mandi, ya tentu kan nggak mungkin kita menjadi kamar mandi ya Mas. Jadi sebaiknya mungkin kamar mandinya dibersihkan lebih sering, mungkin perlu pakai karbol, atau kalau Mam suka bisa dikasih pewangi atau aromaterapi di kamar mandi. Tips yang keempat itu adalah pastikan Mams minum dengan cukup ya Mams. Jadi jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kurang cairan.
Karena biasanya kalau kurang cairan, kadar atau konsentrasi dari hormon HCG yang tadi kita sebutkan di awal itu makin tinggi, Mams. Kalau makin tinggi, cenderungnya makin mual. Jadi Mams harus minum minimal 2 liter, disarankan bisa sampai 3 liter per hari. Dan nggak cuma dari minum air putih ya, Mams, bisa juga menghitung kayak misalnya kuah makanan, itu juga kan dihitung sebagai cairan. Terus nomor 5 adalah menghindari untuk langsung minum setelah makan. Nah, tadi dok katanya disuruh minum yang cukup, sekarang malah nggak boleh minum. Jadi gimana dok? Yang saya maksud adalah dikasih jarak, Mams. Jadi kalau habis makan jangan langsung minum, mungkin kasih jeda sekitar 20-30 menit lah. Supaya lambungnya itu jangan terlalu teregang, supaya nggak enak, Mams. Supaya nggak terlalu makan banyak mual. Nah, kemudian tips nomor 6 ini adalah mengatur posisi tidur, Mams. Kalau biasanya sih, kalau tidur terlentang, itu cenderungnya bikin enak, Mams. Jadi mungkin Mams bisa naikin bantalnya, mungkin ditumpuk 2-3 bantal, supaya lebih tegak. Bisa juga dicoba untuk tidur dengan miring ke kiri atau ke kanan. Memang kalau posisi tidur ini individualistik sekali ya, tiap orang bisa beda-beda. Tapi Mams bisa coba, dan saya rasa nggak ada salahnya, nggak ada ruginya untuk Mams coba untuk mengubah posisi tidur. Tips nomor 7 itu adalah kalau tips 1-6 tadi nggak ada yang berhasil, Mams tetap mual muntah, pengen muntah gitu ya. Ya mungkin emang udah waktunya pergi ke dokter ya, Mams. Jadi saran saya nomor 7 adalah pastikan ke dokter kalau Mams mual muntahnya itu berlebihan banget sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah kalau seperti itu Mams kadang-kadang dikasih obat-obatan pun obatnya belum sampai ke peredaran darahnya Mams sudah keluar lagi. Jadi dia percuma untuk dikasih obat yang diminum. Nah, kalau seperti itu, mungkin kita perlu melakukan perawatan. Jadi manusia mungkin perlu dirawat inap dulu, masukin obat-obatnya lewat infus, dan lewat infusan juga kita bisa memastikan cairannya cukup untuk masuk ke dalam darahnya Mas, sehingga nggak sampai dehidrasi, sehingga kadar hormon HCG-nya bisa diturunkan. Gitu Mas, jadi jangan terlalu anti juga sama yang namanya dirawat ya, biar gimana pun kalau memang nggak bisa makan, nggak bisa minum, kalau sampai lemes, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ya harus ke rumah sakit, harus ke dokter ya Mas. Kesimpulannya, hamil muda itu memang biasanya disertai dengan mual muntah, Mas. Penyebabnya karena peningkatan hormonal, dan ini adalah sesuatu yang alamiah. Nah, Mams bisa coba tips-tips yang saya sebutkan tadi, tapi juga jangan takut ya Mams untuk konsultasi ke dokter kalau memang diperlukan. Dokter bisa meresepkan obat-obatan, dan kalau memang ternyata obat-obatannya nggak mempan juga, ya jangan takut juga untuk dirawat inap. Anda bisa mencoba tips-tips yang saya sebutkan tadi ya, Mams. Kalau misalnya nggak berhasil juga, Mams pastikan konsul ke dokter ya, dokter kandungannya. Dan kalau memang sampai lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa minum, muntah terus, ya jangan takut juga untuk ke rumah sakit untuk dirawat ya, Mams. Kalau Anda suka video ini, tolong di-like, tolong di-share ke teman-teman yang mungkin memerlukan. Mungkin temannya ada yang lagi mual muntah parah, tolong dibagikan. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Kita akan bahas banyak topik tentang kehamilan. Okay, thank you for watching. See you in the next video.